مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Al-Ilham yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan matahari dan bulan sebagai tanda-tanda kebesaran sekaligus sebagai penanda waktu bagi seluruh umat manusia untuk mengamalkan ibadah sholat dan juga ibadah puasa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, perkenalkan saya mengungkapkan rasa syukur yang sangat sebesar-besarnya kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini untuk pertama kalinya saya untuk menyampaikan beberapa kultum singkat tentang ilmu falakiyah. Ilmu falakiyah atau disebut juga ilmu astronomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan fenomena gerhana bulan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di tengah bulan suci yang mulia ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan semoga menjadi amal jariah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu falakiyah memiliki cakupan yang sangat luas dan menyentuh hampir seluruh aspek ibadah umat Islam. Salah satunya ada beberapa, yaitu ada penentuan awal bulan Hijriyah, takwim al-qamar, lalu ada penentuan sholat 5 waktu, mawaqit al-sholah, penentuan arah kiblat, simti al-kiblah, lalu perhitungan gerhana matahari dan bulan, khusuf atau khusuf, lalu yang terakhir ada penentuan waktu dalam ibadah haji, mawaqit al-hajj. Bapak dan Ibu sekalian, dari lima ruang lingkup di atas kita bisa melihat betapa ilmu falakiyah sesungguhnya adalah tulang punggung ketepatan ibadah umat Islam. Tanpa ilmu falakiyah, kita tidak akan tahu bagaimana, kapan, harus, dan kemana kita sholat kepada arah kiblat, dan kapan kita bisa merayakan Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, pada ilmu falakiyah di Muhammadiyah dikenal menggunakan metode hisab, yaitu perhitungan astronomis. Sebagai dasar penentuannya, metode hisab ini termasuk untuk menentukan Ramadan dan Syawal.
Metode yang dipakai ini adalah hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal, yang menentukan bahwa awal bulan masuk apabila satu, ijtima konjungsi bulan matahari, yaitu telah terjadi sebelum matahari terbenam. Lalu yang kedua, ada saat matahari terbenam berada di atas ufuk, wujud di atas horizon meskipun dengan ketinggian yang sangat kecil. Berdasarkan maksud PP Muhammadiyah, dengan menggunakan metode Muhammadiyah ini telah menetapkan bahwa Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 18 Februari 2026 karena pada pukul 19:01 waktu Indonesia Barat. Salah satu keistimewaan metode Muhammadiyah ini adalah penerapan konsep matlah global, yaitu Unified Global Calendar, yang berarti jika hilal sudah terlihat atau wujud belahan di bumi manapun, maka seluruh umat Islam di dunia dianggap telah masuk bulan baru. Berbeda dengan pemerintah yang menggunakan matlah lokal, di mana hilal harus memenuhi kriteria terlihat dari wilayah Indonesia. Nah, pada Ramadan 1447 Hijriah, tahun ini sungguh istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan tanda-tanda kebesarannya di tengah bulan suci Ramadan dengan sebuah fenomena falaki yang luar biasa, yaitu gerhana bulan total, Kusuf Al-Qamar Al-Kulli, yang terjadi pada Selasa malam 3 Maret 2026 bertepatan dengan malam 13 Ramadan 1447 Hijriah. Gerhana bulan total ini terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis sejajar sempurna, sehingga bulan masuk pada saat puncak gerhana bulan akan terlihat berwarna merah karena hamburan cahaya relief di atmosfer bumi. Cahaya merah ini lolos melewati atmosfer dalam dan jatuh ke permukaan bulan, sementara cahaya baru tersebar ke segala arah. Peristiwa gerhana bulan ini bukan terjadi secara kebetulan. Dalam pandangan ilmu falakiyah, gerhana selalu terjadi saat bulan purnama, yakni ketika bumi tepat pada di antara matahari dan bulan purnama, yakni di bulan Ramadan. Tanggal ini 13 adalah waktu bulan purnama. Sebagai respon sunnah, Muhammadiyah menganjurkan umat Islam juga untuk melaksanakan sholat gerhana, sholat khusuf. Saat gerhana bulan terjadi, sholat ini dilakukan secara berjamaah dengan 2 rakaat, masing-masing mengandung 2 kali rukuk bersamaan dengan sholat. Dianjurkan pula banyak berzikir, bertakbir, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari paparan ilmu falakiyah dan fenomena gerhana ini ada beberapa hikmah yang utama yang hendaknya kita renungkan. Yang pertama, 1, Islam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Metode hisab Muhammadiyah ini adalah salah satu bukti nyata bahwa Islam pada hari ini sangatlah modern. Justru Islam mendorong umatnya untuk menguasai ilmu pengetahuan, dan juga demi ketepatan ibadah Allah semakin canggih, semakin tepat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, alam semesta adalah kitab Allah yang terbuka. Gerhana bulan adalah buku teks astronomi yang Allah buka selebar-lebarnya di hadapan kita.
Ilmuwan bisa menghitung ratusan sebelumnya dengan tepat. Ini menunjukkan betapa tertib dan sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, setiap fenomena langit adalah undangan beribadah. Karena di bulan Ramadan ini bukanlah hanya sekedar fenomena yang biasa. Ini adalah fenomena untuk kita, undangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita makin khusyuk beribadah, makin banyak zikir dan makin sadar akan kebesarannya. Momentum Ramadan inilah hadiah langit yang sangat langka. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sebutkan kultum pada malam ini. Pertama, bahwa ilmu falak adalah warisan besar peradaban Islam yang harus terus dikembangkan, bukan ditinggalkan. Kedua, metode hisab hakiki yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah metode ilmiah memiliki dasar syar'i yang kuat dan terbukti mampu memberikan kepastian waktu ibadah jauh ke depan. Yang ketiga, gerhana bulan total pada 3 Maret 2026 atau pada tepatnya malam 13 Ramadan 1447 Hijriah adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sambut dengan salat khusuf, zikir dan syukur. Keempat, setiap fenomena langit adalah pengingat waktu bahwa alam semesta ini berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kebetulan. Semoga Ramadan yang mulia ini semakin mempertebal keimanan kita, memperindah ibadah kita, dan menjadikan hamba yang sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.